Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas materi di pembelajaran kedua dari subtema 3. Materi yang akan kita pelajari yaitu tentang kelainan tulang dan membuat komik. Apakah kalian pernah melihat seseorang yang berjalan dengan punggung bungkuk? Punggung bungkuk dapat dialami siapa saja, bukan hanya orang tua, anak-anak juga dapat mengalami punggung bungkuk. Salah satu penyebab punggung bungkuk adalah sikap atau posisi tubuh yang salah. Oleh karena itu, usahakan duduk dan berdiri dengan sikap yang benar agar punggung kalian tidak bungkuk. Ibu akan menjelaskan macam-macam kelainan pada tulang. Jika kalian merasa materi ini penting untuk dicatat, silakan kalian catat di buku catatan tema kalian ya. Tulang pada manusia sering mengalami gangguan, sehingga mengalami kelainan. Yang pertama, ada fraktura atau patah tulang. Fraktura atau patah tulang adalah kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik pada kecelakaan kendaraan bermotor atau jatuh. Kelainan ini dibedakan menjadi dua, yaitu fraktura yang tertutup atau patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot, dan fraktura yang terbuka atau patah tulang yang merobek atau menembus kulit atau otot. Yang kedua, ada polio. Adalah penyakit yang disebabkan oleh virus polio. Virus ini merusak saraf motorik sehingga menyebabkan kelumpuhan otot. Penyakit ini dapat dicegah dengan memberikan vaksin polio pada saat masih berusia di bawah 5 tahun. Yang ketiga, ada osteoporosis. Osteoporosis adalah gangguan pada kesehatan tulang yang disebabkan kekurangan zat kapur atau kalsium di dalam tubuh. Kelainan ini menyebabkan tulang mudah patah atau retak. Osteoporosis biasanya dialami oleh orang lanjut usia. Untuk mencegah osteoporosis, dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang baik untuk tulang. Misalnya makanan yang mengandung vitamin D dan kalsium. Contoh bahan makanan yang banyak mengandung vitamin D dan kalsium adalah susu serta ikan. Yang keempat, ada fisura atau retak tulang. Fisura atau retak tulang adalah kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Yang kelima, ada rematik. Rematik adalah penyakit yang menyebabkan nyeri pada persendian. Biasanya rematik menyerang pada pergelangan tangan, kaki, dan siku. Yang keenam, kifosis. Kifosis adalah tulang punggung terlalu bengkok ke belakang atau bungkuk. Kelainan ini disebabkan sikap duduk atau berdiri yang sering membungkuk. Yang ketujuh, ada lordosis. Lordosis adalah tulang punggung terlalu bengkok ke depan. Kelainan ini disebabkan kebiasaan duduk dan berjalan yang terlalu membusungkan dada ke depan. Kedelapan, skoliosis. Skoliosis adalah tulang punggung bengkok ke kiri atau ke kanan. Kelainan ini biasanya disebabkan kebiasaan duduk dengan posisi miring atau mengangkat beban berat yang tidak seimbang antara bahu kiri dan bahu kanan. Nah, itu tadi macam-macam kelainan pada tulang yang menyebabkan gangguan ya. Kamu bisa mencatat bagian yang tidak ada di buku lembar kerja kamu, di buku catatan kamu. Anak-anak, setiap gerakan
harus kita lakukan dengan benar untuk menghindari terjadinya gangguan dan kelainan pada organ gerak kita. Untuk itu, kita harus melakukan posisi duduk yang benar. Silakan kalian baca wacana di lembar kerja siswa kalian mengenai posisi duduk yang benar. Bagaimana cara posisi duduk yang benar agar tulang belakang kita tetap sehat? Yang pertama, kita harus duduk tegak. Posisi punggung lurus dan bahu ke belakang. Jika pantat sudah menyentuh bagian belakang kursi, tandanya kamu telah duduk dengan benar. Normalnya, lengkungan pada tulang belakang akan tampak saat kita duduk. Yang kedua, tekuk lutut pada sudut yang benar. Pastikan posisi lutut lebih tinggi dari pinggul agar posisi duduk proporsional. Yang ketiga, tidak menyilangkan kaki. Pijakanlah kaki pada palang kayu yang ada di bawah meja. Dengan berpijak, kaki akan berada pada posisi tegak dan membuat tubuh otomatis berada pada posisi duduk yang benar. Yang keempat, meletakkan kursi dekat dengan meja. Makin dekat dengan meja tempat belajar, makin sedikit pula otot yang bekerja untuk menariknya. Oleh karena itu, tempat duduk dengan meja belajar harus dekat agar otot lebih rileks. Selain itu, memenuhi kebutuhan cairan tubuh juga dapat menjaga kesehatan tulang kita loh. Meskipun kebutuhan cairan tiap orang berbeda-beda, tetapi paling tidak kita harus minum minimal 8 gelas sehari. Hal ini berfungsi untuk menjaga kelembapan otot dan tulang, sehingga dapat dengan rileks melakukan fungsinya. Ibu akan memberikan sedikit tambahan ya, posisi duduk yang benar tadi, supaya mencegah terjadinya nyeri dan pegal pada punggung, bahu, dan leher. Posisi duduk dan sikap duduk yang benar yaitu yang ergonomis ya. Posisi duduk yang benar itu adalah sikap duduk yang ergonomis. Pada saat duduk, pertama, posisi kepala berada segaris dengan tubuh dan menghadap ke depan. Bahu rileks dengan lengan berada pada kedua sisi tubuh. Siku menempel pada tubuh dan menekuk membentuk sudut 90 sampai 120 derajat. Punggung harus ditopang secara penuh dengan penopang pada saat tegak atau sedikit bersandar. Posisi paha dan panggul ditopang dan oleh dudukan kursi dan sejajar dengan lantai. Sedangkan lutut setinggi panggul, membentuk sudut 90 derajat. Itu tadi tambahan mengenai posisi sikap duduk yang ergonomis atau sikap duduk yang benar. Silakan nanti kamu catat di buku catatan tema kamu, karena materi tersebut tidak ada di lembar kerja siswa kamu. Anak-anak, itu tadi penjelasan singkat mengenai sikap duduk yang benar dan sehat. Sekarang, Ibu melanjutkan membahas mengenai komik. Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Biasanya, komik dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. Teks dalam komik berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Teks atau kata-kata biasanya disajikan dalam gelembung-gelembung yang diserasikan dengan gambar. Sekarang, silakan kamu buat komik mengenai posisi atau sikap duduk yang benar. Gambarnya bebas, kamu boleh membuat gambar sesuai dengan keinginan kamu. Yang penting kita satu tema mengenai sikap duduk yang benar.
Kerjakan di buku catatan tema kamu ya. Jangan lupa beri tanggal dan pembelajaran kedua hari ini. Nanti setelah kamu selesai menggambar komiknya, kamu dapat menguploadnya di tugas pada Google Classroom. Bagi yang kesulitan mengupload tugas, kamu bisa mengirimkannya secara pribadi ke ibu. Anak-anak, itulah materi pembelajaran di pembelajaran kedua hari ini. Silakan kalian simak videonya berkali-kali jika kalian belum paham ya. Untuk sumber pembelajaran, ibu masih sama menggunakan buku siswa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.